اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخرها. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم، ونحن إن شاء الله على ذلك من الذاكرين والشاكرين والحمد لله رب. Pertama yang saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Asep. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita Mukarram Ustaz Junaidi, Ustaz Muhammad Bakri, Ustaz Muhammad Rusli, Ketua Pengajian Bapak Sbeno dengan jajaran pengurus, juga Bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah yang hadir pada kesempatan malam ini senantiasa dirahmati, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau acara kita pada kesempatan ini adalah khitan. Apa itu khitan, Pak? Khitan artinya ujung kulub. Ini kalau ngaji fikih harus jelas ya. Ujung kulub yang ada di titik. Jelas ya? Nah, itu harus dikhitan, dipotong. Itu namanya khitan. Makanya kalau menyempurnakan keislaman seseorang, kalau bagi laki-laki maka dikhitan, itu hukumnya wajib. Perempuan hukumnya sunnah. Ya. Dulu ada yang bilang begini, kalau laki-laki mah dikhitan, perempuan mah enggak. Siapa yang bilang? Perempuan juga wajib dikhitan, ya. Dikhitan dulu, cuma kita nggak tahu kayak apa ujungnya, kan begitu. Emang ada yang lihat apa? Ya, yang lihat yang punya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana dasarnya khitan? Khitan itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Bukan zaman Nabi Muhammad, tapi Nabi Ibrahim sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di mana di dalam Al-Quran, ikhtatana Ibrahim Khalilullah samanina sanatan. Di mana dikatakan itu bahwa Nabi Ibrahim Khalilullah, sang kekasih Allah, itu dikhitan pada saat umurnya 80 tahun. Coba kita bayangkan, Pak. Umur 80 tahun, baru disunat, baru dikhitan. Kalau zaman sekarang mungkin udah ada yang namanya laser. Udah ada namanya pisau cukur yang tajam. Lalu kalau zaman Nabi Ibrahim umur 80 tahun baru mau disunat, yang ada cuma pedang, bisa dibayangin. Ternyata inilah ujian Allah. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk membersihkan dirinya. Sebab kulub kalau belum dipotong, ya kita pasti pernah ngerasain Pak ya, dulu waktu masih kecil, saya yakin pernah ngerasain, kalau habis kencing, itu kadang-kadang ya mohon maaf dicelikin, ngerti nggak Pak? Ya, ngerti nggak? Ya. Itu kadang-kadang di balik kulub kita ada putih-putih. Betul nggak? Ternyata putih-putih itu adalah sisa air seni yang tidak keluar, yang mampet di situ. Dan itu pula yang bisa menyebabkan suatu penyakit yang luar biasa. Yang namanya penyakit kelamin. Kan banyak penyakit kelamin, saya nggak mau sebutin, dah ngeri. Ya. Nah, dari situlah Islam menganjurkan, Islam mensyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad untuk mengkhitan, baik laki maupun perempuan. Tujuannya apa? Ya satu tadi, untuk membersihkan. Tadi kata Pak Bakri, Ustaz Bakri mengatakan, ini adalah untuk menyempurnakan Islam. Islam seseorang harus sempurna. Kalau Pak RT tadi bilang, mudah-mudahan anak yang dikhitan nggak bandel kayak bapaknya. Nggak nakal, nggak malas sholat kayak bapaknya, nggak malas ngaji kayak bapaknya. Kata RT tadi. Saya cuma ngulang aja. Ya, iya. Yang harapan kita, doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti Muhammad Luki yang akan dikhitan besok pagi, kita doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah. Dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan anak tersebut. Amin. Dan mudah-mudahan tentunya setelah dikhitan, Allah jadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh. Yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Berguna bagi agama, bangsa, dan negara, serta masyarakatnya. Amin ya Rabbal. Itu tujuan kita, Pak. Ya. Selain mensucikan anak kita, tadi kan dia katakan di dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak pada hakikatnya dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Maka anak tersebut yang bisa menjadikan dia itu jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani, atau jadi orang Majusi, itu adalah perbuatan orang tuanya. Memang benar, anak adalah tanggung jawab orang tua. Makanya pantas kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu yang Allah berikan kepada kalian, anak-anakmu yang Allah titipkan kepada kalian adalah fitnah, titipan, ujian, cobaan. Yang mana ketika kita dikasih oleh Allah berupa rizki, lalu kita bersyukur kepada Allah, maka rizki kita akan ditambah oleh Allah dan kita akan bahagia. Tetapi kita kufur dengan rizki Allah. Kita tidak mengaku bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah pemberian Allah. Kita mengaku itu adalah pencarian kita. Dari pagi kita kerja keras, kita sampai malam baru pulang kita mencari rizki, tapi kita tidak menyangka bahwa itu adalah pemberian Allah. Itu namanya kufur nikmat kepada Allah. Begitu juga diberikan Allah anak. Allah memberikan kita anak, kita tidak mau memberikannya pendidikan agama. Kita tidak mau mengajarkan anak-anak kita ibadah. Padahal perintah Rasulullah SAW adalah muru sabiyyakum bisalati sab'in
Wadribuhu ila 20. Perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat ketika berumur 7 tahun. Kalau dia belum juga mengerjakan sholat, padahal dia udah umur sudah 10 tahun, maka wajib dipukul. Kan begitu perintah Nabi. Nah, ini ajaran Nabi, ajaran syariat, ajaran Allah yang harus kita sampaikan, yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Makanya ini adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Allah berikan kita anak. Salah satunya adalah kita sucikan anak kita. Kita berikan pendidikan agama. Kalau tadi perintahnya 7 tahun harus disuruh sholat. Luki umurnya udah berapa tahun? 8 tahun. Udah sholat belum? Ya, harus sudah belajar sholat. Ya, diajak ke masjid. Ya, bagaimana mengajak ke masjid? Bapak juga orang masjid. Ajak ngaji, biar tahu. Nggak apa-apa, Pak. Kita kali pengajian begini ada yang ngajak anak, boleh nggak kira-kira, Pak? Boleh aja. Kenapa? Biar terasa pendidikan. Pak, saya boleh cerita nih. Saya sejak umur 8 tahun itu sudah diajak ngaji sama Bapak. Kemana baik? Makanya Bapak mah dulu dapat berkat dapat 2. Ya, alhamdulillah dapat berkatnya 2. Saya atuh, Bapak atuh. Orang-orang pada atuh. Ya. Nah gitu, anak ajak berngaji. Anak yang laki ke masjid ajak. Ya, anak perempuan ajak masjid. Itu kalau diinjak-injak. Ya. Dulu ada RT berarti. Ya. Anak laki ajak, Pak, ya. Kalau 10 tahun belum mau ngerjakan sholat, pukul. Ini kata Nabi nih. Ya, saya hanya menyampaikan. 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun belum juga ngerjain sholat, pukul palanya. Bukan palanya, pukul pantatnya. Ya. Tapi pukulnya adalah pukul pendidikan. Pukulan bukan pukulan untuk menyakiti. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, jangankan anak 10 tahun belum sholat, babanya juga belum sholat, lah bagaimana? Nah kalau 10 tahun anak kita, anak laki-laki belum juga mau sholat, anak perempuan juga belum mau sholat, lah babanya belum sholat, apa kita kampak kepalanya? Nah lo, itulah. Makanya Pak, kita manfaatnya ngaji seperti ini apa sih manfaatnya sebetulnya? Biar kita tahu, ya, biar kita tahu apa-apa yang kita belum tahu, yang udah tahu, yang udah sering dengar, kan tambah yakin. Kalau udah yakin apa yang udah sering kita dengar dari guru ini nyampein begini, dari guru itu nyampein begitu, nah kan kita udah makin yakin tuh, ternyata ini benar, dari guru-guru begini benar, kan tinggal amalannya kita pakai, betul apa betul? Kan begitu. Makanya beruntung, Pak, kita mengaji begini. Untung, demi Allah untung. Biar kata hujan-hujan, gerimis-gerimis. Kan kalau begini hujan juga buat kita, betul nggak? Coba kalau lagi gerimis begini, habis sekarang udah berhenti nih. Tadi kita mau berangkat, habis hujan gerimis, agak berhenti-berhenti. Kita angkat tangan kita, wah ini mau hujan bakal gede nih. Ya, terus di TV ada bola lagi, ya yakin. Ya, kagak pergi dah yakin. Tapi inilah ujian Allah. Ya, ujian Allah. Makanya walaupun hujan, alhamdulillah kita bisa sampai ke majlis taklim. Alhamdulillah. Pak, kalau nggak hujan, pahalanya 1. Kalau hujan, pahalanya berlipat. Kalau nggak datang, nggak dapat. Itu pasti ini. Ya, makanya Pak, itu enak, alhamdulillah. Coba dah. Kita di sini yang paling jauh, siapa yang paling jauh? Itu pahalanya paling jauh, paling banyak. Insya Allah. Kalau ikhlas ngajinya. Kalau datang kemari pengen makan kacang. Ya. Kalau kita ikhlas karena Allah. Ya, kita memang benar-benar karena Allah. Tujuan kita 1, thalabul ilmi yang diwajibkan oleh Allah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, itu akan dapat pahala. Yang kedua, kita tujuannya adalah silaturahim. Menyambung persaudaraan antar Islam di antara kita. Ya. Sebab dengan bersalaman seperti ini, tadi kita datang salaman tuh ya Pak ya. Salaman setiap kita, dari kita ke kita ya. Satu muslim dengan muslim yang lain, ketika dia bersalaman, apa kata Rasulullah SAW, at-tasaffuh yudhibul ghiddu. Ketika dia bersalaman, yang satu dengan yang lain, ketika tangannya itu nempel, maka dosa kedua orang tersebut dikikis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau salaman, biar lamahan dikit. Iya, jangan salaman, kedet, jangan. Ya. Nih, salaman sama kita, janganlah salaman. Kan lu perempuan mau salaman begitu. Kita bangga ya, kita kedet tangan kita tekan. Makanya dulu saya bilang,
Pas kanan kalau salaman, kalau saya lagi bengkak, ikut gue lagi. Ya, juga lihat-lihat dulu orang yang kita mau salaman, tangan lu ya sehat nggak? Emang baru tangan saya lagi bengkak nih Pak nih. Terus kena batu karang, ikut ke mas kanan. Saya mau marah, nggak enak. Soalnya saya tahu itu dapat apa pahala kita dapat, dosa kita dikikis. Ya. Ngajarin lu. Nah ini pendidikan ya. Makanya tadi ya jangan sampai anak-anak kita menjadi majusi, menjadi Nasrani, jadi Yahudi, itu adalah perbuatan orang tua. Ya, kita mau begini aja Pak, ya. Kita mau menjadikan anak kita anak yang soleh, jadikan kita anak solehah. Kita ingin jadi anak-anak yang pinter, ya. Rasulullah, ya selalu Rasulullah pangkalannya, ya. Mengajarkan begini, ibda binafsika. Mulailah dulu dari dirimu, dari diri kita mulai Pak. Kalau kita udah rajin sholat, kita ngajak anak kita untuk sholat, yakin nggak anak itu mau? Yakin. Tapi kalau kita malas sholat, kita nggak pernah sholat, ngajak anak sholat, yakin nggak anak itu mau? Saya yakin nggak mau. Kenapa? Sekarang Pak, banyak anak kita ini yang pinter-pinter otaknya, tapi nggak soleh. Betul apa betul? Kenapa saya katakan begitu? Banyak anak-anak Pak yang pinter sekarang kalau kita omelin di malam melototin, betul nggak? Nah coba sekarang anak kita nih mau berangkat sekolah minta duit jajan, nggak dikasih. Kalau dulu kita minta duit nggak dikasih, kita pergi berangkat sekolah, betul nggak? Nah kalau sekarang anak nih nggak dikasih uang jajan, ya yang ngambek Pak. Bisa pergi ke sekolah nyampe nya ke PlayStation. Bisa jadi, kenapa? Anak kita udah banyak yang pinter tapi nggak soleh. Lalu kalau kita nggak rajin sembahyang, nyuruh anak kita sembahyang, saya yakin Pak anak kita akan bilang begini, ngapa gue disuruh sholat, bapak aja udah mau mati ini sholat. Bisa jadi begitu Pak. Ya, ini mah fakta. Makanya kata Rasulullah, ibda binafsika, kita mulai dulu diri kita. Kalau kita udah rajin berbuat baik, kita mengajak orang berbuat baik, orang akan ikut baik. Lah kita nyuruh orang jangan mabok-mabok, lah dia tuh mabok, lah susah. Lu jangan minum-minuman, jangan main judi. Lah dia tuh main judi, tuh mabok-mabokan. Lah kagak bisa. Ya. Bahkan bisa jadi yang diajak bukan lebih pinter lagi nanti. Kan begitu. Makanya kembali kepada kita. Ya. Anak kita pengen rajin ibadah. Kenapa harus kita jadikan anak kita rajin ibadah? Anak itu kalau sudah jadi anak yang soleh, nanti ketika kita mati. Ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika kita mati, semua perbuatan kita, amal kita putus, Pak. Kita nggak bisa lagi berbuat amal baik. Tapi ada 3 hal yang tidak akan pernah putus walaupun kita udah mati. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Kita pernah punya rezeki, punya sesuatu yang dapat kita sedekahkan, di mana sesuatu yang sedekahkan itu terus berjalan sampai sekarang. Misalnya, kita lagi bangun masjid, ya. Kita punya rezeki nih, saya punya 2 juta nih, kita berikan ya. Alhamdulillah buat beli pasir. Selama pasir itu jadi tembok masjid, selama masjid itu masih ada, pahala kita akan mengalir pada kita. Gara-gara tembok. Ya, 2 juta kita tuh. Itu namanya sedekah jariyah. Kita punya tanah, Pak, beli tanah 100 meter. Kita bangun 90 meter. Yang 10 meter bikin panjang buat jalanan umum. Siapa aja boleh jalan di situ. Itu namanya sedekah jariyah juga. Selama masih ada orang jalan di situ, nginjak tanah itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang memberikan tanah itu walaupun kita udah mati. Setuju? Betul. Insya Allah itu namanya sedekah jariyah. Kita pernah membangun jembatan Nopano. Ya, kita sama-sama kerja bakti, kita bangun, kita bersihkan. Ya, kita angkat besi rame-rame itu. Selama besi itu masih ada, jembatan itu masih ada, banyak orang yang berlalu lalang di situ. Kita pernah bekerja di situ. Selama itu masih ada manfaatnya buat orang lain, maka itu akan menjadikan pahala buat kita walaupun kita udah mati. Insya Allah tuh pertama sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya. Kita Pak ingin anak kita jadi anak yang soleh, rajin baca Quran, rajin sholat, lah kita ajarin, lah kita kudu bisa dulu, kan begitu. Betul nggak? Kita mengajar anak sholat, kita udah bisa sholat dulu. Kita mengajar anak kita baca Quran, kita sudah bisa baca Quran. Nah kalau kita nyuruh anak kita sholat, lah kita nggak pernah sholat, nggak bisa. Kita nyuruh anak kita belajar Quran, nyuruh anak kita ngaji, kita nggak pernah ngaji, nggak bakal bisa.
Makanya ilmu yang bermanfaat kita berikan kepada anak-anak kita. Ya minimal anak tadi saya bilang, kita ajak ngaji, kita suruh ngaji. Itu namanya mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi, kata Rasulullah. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan itu, selama orang itu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan tetap kembali kepada kita yang pernah menunjukkan kebaikan. Kita ajak anak kita ngaji, kita suruh orang ngaji, itu namanya ilmu yuntafa'u bihi. Ilmunya diambil manfaatnya oleh orang lain. Orang itu bisa melaksanakannya. Maka orang itu dapat pahala. Kenapa dia dapat pahala? Dapat juga tuh pahala orang yang pernah ngajarin. Insya soleh. Ketiga, punya anak soleh, ya olahu anak yang mendoakan orang tua. Kan kita pengen Pak nanti. Ketika kita sudah mendekati syakaratul maut, mata kita udah mendelik-mendelik, napas kita udah nggak beraturan lagi, kita udah nggak bisa makan, udah nggak bisa minum, napas kita udah dingin, badan kita sudah dingin, ya. Tapi kita masih kelihatan hidup. Kita ingin Pak punya anak-anak soleh yang duduk di kepala kita, duduk di atas kepala kita, itu ya, di depan kita yang melingkarin kita. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ya, mudahkanlah sakaratul maut orang tua kami. Kan kita pengen begitu, betul nggak? Siapa yang nggak pengen nggak punya anak seperti itu? Yakin, kita yakin pasti ingin punya anak seperti itu. Anak yang membacakan Quran, anak yang membacakan surah Yasin. Ya, apabila surah Yasin itu dibaca kepada orang yang sakaratul maut, maka Allah akan mudahkan sakaratul maut orang tersebut. Kan begitu. Ya, anak-anak kita berdoa, yang lain yang baru bisa baca alif, ya cuma di depan bapaknya alif, ba, ta, sa, gitu doang. Ya, setiap huruf-huruf Al-Quran yang diucapkan oleh anak yang soleh di depan orang tua yang sakaratul maut, walaupun cuma belajar alif-alifan, mungkin dia kagak bisa baca Quran, dia lihat kakaknya baca Quran, dia lihat kakaknya baca doa, dia cuma baca batako, batak, batu, batak, ya. Karena dia pengen bisa tuh, karena sebab huruf-huruf Al-Quran disebut sama anaknya, maka satu huruf kebaikan dari Al-Quran, Allah berikan pahala, Allah mudahkan sakaratul maut ayahnya orang tuanya. Amin ya Rabbal. Apalagi yang baca Yasinnya udah lancar. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu Pak kita, walaupun mungkin nggak bisa makan, mata kita sudah mendidih, tapi kan kuping kita tetap mendengar, betul nggak? Saya yakin mendengar. Terus anaknya ada yang nalkin gitu. La ilaha illallah. Mungkin mulut kita nggak bisa mengucap, Pak. Tapi hati kita mungkin mengucap. Makanya jarang sih kita ngeliat ada orang mati mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tapi kita husnuzon kepada Allah. Kalau dia orang soleh, dia punya anak soleh, itu yakin hatinya mengucap. Sebab yang dilihat oleh Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat tampang kalian jelek apa cakep. Allah enggak ngelihat bentuk kalian orang kaya apa orang miskin, orang pintar apa orang bodoh, tapi Allah melihat hati kalian. Hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu Pak cita-cita kita. Kita pengen punya anak yang soleh, ya. Mudah-mudahan, ya, anak kita tadi yang mau disetan besok, memang tujuan orang tuanya adalah ingin menjadikan anak yang soleh. Allah benar-benar jadikan dia anak yang soleh. Amin. Jadi anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi masyarakatnya, menjadi syafi'an bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma anfa'a bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma 'arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari hidayah Allah, yang salah yang kurang itulah saya manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Kepada Allah hamba ini mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي الظالمين بالظالمين وأخرجنا